Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh karena kebodohan pemberitaan Injil. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu hikmat itu akan merujuk kepada sebuah pemahaman dan menyadarkan seseorang terkait tentang pemahaman yang benar tersebut. Terkadang hikmat itu tidak kita pelajari di sekolah, melainkan dalam segala sesuatu tertentu hikmat yang dilakukan itu berkenaan dengan situasi khusus yang mungkin tidak akan pernah sama dengan situasi orang lain di luar dari konteks yang terjadi. Perhatikanlah dengan baik-baik apakah ada hukum yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo dalam hikmat yang telah dia lakukan. Ketika ada dua orang ibu yang berperkara terkait tentang anak yang sedang mereka perebutkan. Dan betapa luar biasanya hikmat itu yang diperoleh oleh Salomo untuk memutuskan perkara itu dan mengetahui siapakah yang menjadi seorang ibu yang benar tentang kasus tersebut. Namun kini saudaraku yang terkasih, jika kita mengerti bahwa hikmat itu akan mengantarkan seseorang untuk memahami sesuatu yang benar, tetapi yang terjadi malahan sebaliknya terkait tentang penerimaan seseorang terhadap Kristus. Dan Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-22, orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi ada hal yang begitu kontras terkait tentang hal tersebut. Meskipun orang Yahudi melihat tanda, mereka menolak Kristus. Padahal Yesus telah melakukan berbagai macam tanda. Meskipun orang Yunani mencari hikmat, tetapi perhatikan dengan baik. Mereka menolak Kristus juga yang tersalib itu karena bagi mereka salib adalah kebodohan jika harus menerima orang yang tersalib di sana. Mereka mempergunakan mindset tentang segala sesuatu yang bersifat linear. Mengapa demikian? Jika ada orang yang berdosa maka dia disalib. Maka mereka berkata bahwa Yesus itu adalah orang yang berdosa. Sehingga tepat Rasul Paulus berkata, bagi sebagian orang pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang telah diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, semakin kita mengerti bagaimana cara Tuhan untuk menyingkapkan sesuatu, maka kita akan semakin memposisikan diri kita adalah pribadi yang sangat bodoh. Bukan tidak berpendidikannya orang-orang yang mempelajari hukum Taurat, ahli-ahli hukum Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam di bait suci, tetapi mereka menyalibkan Tuhan mereka. Bukankah itu menjadi kebodohan yang begitu fatal? Padahal pemberitaan firman itu selalu mereka sampaikan, tetapi firman itu sendiri mereka siksa dan mereka binasakan. Dan inilah kebingungan yang terjadi dalam keberagamaan itu. Kita menyembah Tuhan, tetapi kita juga yang menyalibkan Tuhan yang kita sembah tersebut. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, itu mengapa ketika kita melihat latar belakang para pendidikan dari murid-murid Tuhan Yesus, tidak ada hal yang luar biasa dan menarik dari pendidikan mereka. Simon Petrus hanya penjala ikan.
tetapi dia menjadi orang yang disebut sebagai Bapa Gerejawi yang kudus. Mengapa demikian? Karena di dalam dialah makin nyata bagaimana perjalanan gereja itu di dunia ini. Sehingga ketika kita merujuk kepada bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka mati, ada satu hal yang tersembunyi yang sedang disingkapkan oleh pernyataan yang begitu luar biasa, bahwa kematian mereka berkenan di hadapan Allah. Dan lihatlah betapa dunia ini menjadi sangat lebih bodoh karena berhadapan dengan hikmat tertinggi oleh Allah. Hikmat dunia tidak mampu memahami dan merespon bagaimana hikmat Allah tersebut. Akibatnya banyak orang yang dibutakan oleh pengertiannya sendiri, tidak takluk kepada yang telah diberikan Allah dalam pengertian di dalam pribadi Yesus Kristus. Penolakan itu adalah menjadi bagian dari kebodohan seseorang tentang kebutaan mata mereka yang tidak dapat melihat kebenaran itu dengan baik meskipun itu telah ada di depan mata mereka sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Luar biasa. Rasul Paulus membuat sesuatu hal yang implisit terkait tentang Injil. Jika bagi orang lain pemberitaan tentang Injil itu adalah kebodohan, ternyata mindset mereka tentang kebodohan tentang penerimaan Injil telah menyelamatkan mereka yang percaya. Bagi saudara atau bagi orang lain, orang yang terus bergumul dalam hidupnya, mempergumulkan supaya ia tetap bisa mempertahankan iman percayanya, bahkan ketika mereka kehilangan jabatannya. Orang sering sekali berkata, terlalu bodoh dia. Dia meninggalkan kekayaannya, dia meninggalkan jabatannya hanya karena ia tidak mau menyangkal Yesus. Bagi sebagian banyak orang, itu adalah kebodohan. Tetapi lihatlah, dari kebodohan itu malahan kita mengetahui iman mereka lah yang sangat luar biasa. Saudaraku, banyak orang bermimpi ingin menjadi manusia sama seperti pribadi murid-murid Tuhan Yesus yang akan menjadi mati martir. Tetapi perhatikanlah baik-baik, tidak semua orang akan menjadi mati martir. Orang yang setia di perkara yang kecil, maka mereka yang akan setia dalam perkara yang besar. Maka taklukkanlah dirimu sendiri, taklukkanlah kehidupanmu saudaraku, taklukkanlah sifat-sifat yang ada pada dirimu. Terlalu tinggi angan-anganmu, tetapi saudara masih berkompromi dengan tindakan-tindakan yang tidak beres yang ditawarkan oleh dunia ini. Maka mari menjadi para pemberita firman Tuhan, sebab berita sukacita itu adalah Dia yang mati bagi kita dan Dia bangkit. Itu pertanda bahwa sukacita kita telah dipenuhi di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu bagi kami. Engkau telah menyingkapkan hal yang tidak dapat diselami oleh dunia ini. Dunia ini tidak dapat mengerti maksud Tuhan, tetapi hikmat yang daripada Bapa telah membutakan mata mereka. Namun kami yang percaya, yang dicap sebagai orang-orang bodoh ini, telah mendapatkan hikmat tertinggi itu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan kiranya Engkau mengizinkan kami supaya beroleh kemampuan untuk menjalani hidup kami, supaya mempertahankan iman kami dengan sungguh-sungguh baik. Ampunkan dosa kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.